Halo semuanya, nama aku Wulan. Aku tinggal di Bali sih. Jadi aku yang akan memandu diskusi pada hari ini. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, kita akan bahas tentang keamanan digital. Dan tentu saja kita udah bersama narasumber yang pasti sangat ahli di bidangnya ya, yaitu Kak Dita. Oke, sebelum kita kenalan sama Kak Dita, aku mau remind lagi ke teman-teman tentang peraturan diskusi di ruang berbagi. Nah, untuk teman-teman, nanti diharapkan untuk memute mic sama, kalau mau nampilin video juga nggak masalah, mau di-mute juga nggak masalah. Terus nanti Kak Dita dan aku akan berdiskusi jika seandainya teman-teman memiliki pertanyaan atau masih bingung tentang sesuatu yang disampaikan gitu, teman-teman bisa langsung ketik aja pertanyaannya di room chat, atau kalau mau ngomong langsung bisa raise hand ya. Dan nanti mungkin di akhir kalau teman-teman ada yang mau minta rekamannya, bisa minta ke Aliansi Satu Visi. Begitu kira-kira ya teman-teman, semoga cukup jelas. Kalau masih kurang jelas bisa lihat di room chat di atas, itu juga udah ada. Jadi aman ya semuanya. Oke, kita langsung mulai aja kali ya teman-teman, karena ini sudah jam 15.12. Biar kita tidak terlalu sore nanti kalanya, kita langsung mulai aja. Jadi narasumber kita yang seperti aku sebutkan tadi namanya Kak Dita. Kak Dita ini selain aktivis, dia juga expertise di keamanan digital dan salah satu bagian dari Purple Code. Kita langsung aja ya minta Kak Dita untuk memunculkan dirinya. Yang mana sih namanya Kak Dita gitu? Penasaran kan? Oke, kita langsung aja. Ini dia. Hai Kak Dita. Apa kabar? Apa kabar Kak Dita? Semuanya. Aku Dita, dari expert enggak lah ya, tapi aku memang mendalami bidang digital security atau keamanan digital dan minta beberapa organisasi untuk menulis atau menyusun security protocol. Hal seperti itu. Oke, jadi emang sih ada aja hal yang sebenarnya bisa kita syukuri gitu ya di keadaan seperti ini. Nah, teman-teman pasti pernah dong membaca atau at least dengar tentang kasusnya Kak Raffio Patra itu, bahwa WhatsApp-nya diretas gitu kan. Terus pasti kita mikir, sebenarnya sosial media kita itu aman nggak sih gitu? Apakah selama kita bermain di dunia maya itu kita kondisinya aman atau enggak? Nah, mungkin Kak Dita, kira-kira keamanan digital itu sebenarnya apa sih Kak? Keamanan digital itu apa? Ini memang kemudian yang sering kita lupa ketika ini sama lah ya, di masa aku sedikit share, di masa awal-awal aku mulai terkoneksi di internet itu sekitar tahun 95, waktu itu udah kuliah ya, pertama kali kemudian punya email, dan aku nggak tahu, ini banyak sih aku kalau lihat dari beberapa data peserta yang ikut ini, beberapa aku kenal yang memang ya usianya nggak jauh-jauh beda lah sama aku ya, jadi Gen X inilah ya, yang mengalami betul perpindahan migrasi dari dunia yang nggak ada internet, kemudian dunia yang ada internet gitu. Waktu munculnya internet itu pertama kali cuma dua hal aku menggunakan internet itu. Satu untuk email yang waktu itu masih Hotmail, karena Hotmail itu baru muncul sekitar tahun 94 kalau nggak salah, dan masuk di Indonesia 95, dan itu aku menggunakannya. Kemudian ada platform chat yang namanya apa ya itu dulu, IRC, MRIC. Friendster, bukan. Ya, dan aku merasa ketika aku online, aku when I get connected gitu di internet, aku merasa aku itu anonymous. Kayaknya tidak ada orang yang tahu siapa aku gitu kan. Bahkan aku bisa mengarang-arang namaku bukan Dita. Di situ aku ingat betul screen name-ku waktu itu Audi. Kemudian umurnya juga aku ganti, aku palsukan tergantung siapa lawan bicaraku, kemudian lokasi juga aku, karena aku merasa aku menjadi anonymous gitu online. Nah itu yang sayangnya sampai sekarang
dengan begitu banyaknya informasi sekalipun terkait bagaimana internet ini sebenarnya bekerja, tetapi masih banyak orang yang honestly speaking ya, tapi aku tidak menyalahkan ya, aku tidak dalam rangka menyalahkan, itu take it for granted gitu. Sehingga kayak oke, ini ada internet, kemudian ada platform-platform, social media, email, segala macam, tapi kemudian tidak mencari tahu bagaimana sebenarnya internet itu bekerja dan how dangerous, apa challenges-nya, apa tantangannya, atau apa bahaya-bahayanya ketika kita online. Gitu. Nah, jadi kalau kamu tanya keamanan digital apa, dengan sebenarnya pertama adalah harus tahu dulu bahwa digital ini nggak aman gitu kan, dunia digital ini nggak aman, maka kemudian ada yang namanya keamanan digital. Sebenarnya sesederhana bahwa ia merujuk pada cara-cara atau strategi untuk melindungi diri kita ketika kita online, ketika kita berada di internet, dari intrusi atau serangan pihak lain atas dasar motif apapun. Lalu kan pertanyaannya, loh apa sih yang ingin kita lindungi ketika kita di internet? Banyak sekali. Sesederhana bahwa sebenarnya identitas kita dan data pribadi kita harus dilindungi, gitu kan? Karena apa? Karena kalau identitas kita terbuka, data pribadi kita terbuka, ini bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Siapapun itu, bisa individu, bisa kolektif, sekelompok orang, whether it's organized or unorganized, dan bahkan oleh negara, oleh aparat negara. Untuk hal-hal yang tidak baik, gitu, bisa diperjualbelikan, bisa bahkan untuk menyerang secara fisik apa yang terjadi pada Raffio, kekerasan yang terjadi padanya di ranah online dengan peretasan WhatsApp-nya berakhir pada kriminalisasi, ya kan? Atau itu data pribadi. Data pribadi itu apa aja sih? Ya identitas kita itu apa aja sih? Itu macam-macam lah. Ada alamat kita, di mana kita bekerja, di mana kita bersekolah, tempat tinggal kita, nama orang tua kita, nama kakak adik kita, saudara kita, pacar kita, suami, anak, dan segala macam. Itu pribadi. Tanggal lahir kita, nomor telepon kita sebenarnya adalah hal yang itu adalah data pribadi. Ya? Dan so on banyak yang lain. Lalu apalagi yang ingin kita lindungi? Ada selain data-data pribadi itu yang kita sebut dengan identitas, ada banyak data yang kita miliki. Sekarang melihat diri kita itu di dunia digital, sebenarnya tubuh kita adalah data, ya, tubuh kita adalah data. Apa yang terjadi pada diri kita itu adalah data. Kemudian semua peristiwa-peristiwa, whatever feelings that we have, it's all data dan semuanya berharga. Makanya sekarang kan ada yang dibilang dengan istilah apa, data is the new oil itu. Karena itu diperjualbelikan. Aktivitas kita, kemana kita pergi, naik Gojek, naik Grab dari rumah ke kantor, rumah ke mall, rumah kemana, it's all data yang bisa benar-benar di monetizing bahkan, tetapi juga bisa bukan hanya monetizing, tapi juga bisa untuk menjadi alat yang membuat kita bisa mengalami kekerasan offline. Maksud misalnya cyberbullying. Dan sayangnya seringkali data-data pribadi, identitas kita, data apapun yang kita miliki ini sebenarnya kita sendiri loh yang sering doxing, kita sendiri yang sering menyebutkannya online tanpa kita sadari bahwa it actually could lead to something bad. Gitu. Apa yang perlu dilindungi lagi adalah komunikasi kita. Komunikasiku dengan komunikasimu Wulan lewat WhatsApp, lewat Signal, lewat SMS, lewat telepon, itu lewat email, itu komunikasi adalah yang juga perlu dilindungi. Because that communication can reveal a lot of things. Lalu aktivitas kita online, apa sih yang kamu lakukan di dunia online? Kamu browsing, ya. Kamu browsing, kamu menulis email, browsing. Kamu belanja sekarang mostly people belanja itu online, apalagi from home, belanja sayur, belanja apa, cabai aja sekarang online gitu kan semuanya gitu. Dan aktivitas itu bukan ketika kita membukanya di HP atau di laptop kita yang private ini, tidak di warnet, bukan komputer publik, tapi yang di private, kita merasa ini aman gitu. No one knows apa yang sedang aku beli online. Aku lagi beli baju atau aku lagi beli cabai. That is wrong. Banyak orang bisa tahu aktivitas kita online. So itu hanya beberapa aja ya yang
yang terkait sama dan digital, apa yang mau kita lindungi. Itu. Iya, makasih Kak Dita. Tapi aku tadi ini sih teringat sama penjelasan Kak Dita yang terakhir itu, mungkin teman-teman di rumah pernah nih buka misalnya Tokped atau apa itu situs-situs belanja, tapi tiba-tiba pas teman-teman buka email atau misalnya buka Facebook itu pasti ada iklannya di samping. Itu berarti secara tidak langsung kita udah diikuti ya Kak ya? Ya kan, karena mereka tahu aktivitas online kita yang tadi kayak aku bilang gitu. Kamu dan ini yang disebut dengan bubble filtering ya. Bubble filter. Jadi para tracker ketika kita online itu yang men-tracking aktivitas kita browsing itu, they make a personalization atau mereka bikin profile kita. Dia bisa tahu orang Dita gitu, meskipun aku tidak menggunakan nama aku Dita gitu. Tapi kita semua punya identitas online yang disebut dengan IP address. Tapi dia tahu orang ini yang browsing menggunakan ini dan itu, ya, macam itu, data-data teknikalnya, adalah seorang perempuan usia antara 35 sampai 50, katakanlah begitu. Seorang perempuan antara 35 sampai 50 yang sering traveling, yang suka kuliner, yang suka fashion, misalnya seperti itu. They know it. Ya? Jadi ketika aku misalnya sedang searching gitu, pakai Google search, aku tiket murah ke Makassar, gitu kan? Tiket murah ke Makassar. Mereka akan memberikan resultnya kan, ini beli tiket ke ini agen-agennya di mana yang kita bisa dapetin. Lalu itu kan nanti kamu di Facebookmu aku akan dapat kemudian iklan. Bukan cuma tiket murah itu, tapi dia akan memberikan iklan-iklan lain yang sesuai dengan profil aku. Misalnya kuliner di Makassar, mall tempat belanja baju di Makassar. Itu akan keluar gitu karena mereka sudah membuat itu bubble filter, memfilter semua aktivitas onlineku sehingga mereka bisa menyusun profil aku tuh siapa, sehingga mereka bisa memberikan ads atau iklan-iklan yang targeted, yang persis seperti yang aku inginkan dan yang biasanya aku inginkan, yang biasanya aku suka. Iya betul. So, itu can watch ya. Dan tracker itu banyak banget tracker. Oke. Ya, mungkin kita lanjut aja ya Kak Dita. Nanti teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan itu langsung ditanyain aja di room chat. Nah, ini yang kedua Kak Dita, tadi kan Kak Dita sempat mention kalau kemarin di kita itu berarti melindungi kita dari ancaman gitu. Nah, kira-kira apa aja sih ancaman atau misalnya kekerasan yang ada di dunia cyber sekarang ini? Itu pertanyaan sepertinya mudah, tapi itu dengan jawaban yang sangat besar. Sulit. Sebenarnya. Bukan sulit, tapi besar. Tapi banyak banyak ya. Karena banyak sekali gitu kan. Kalau kamu coba aja search ya, pakai search engine apapun, Google search, Dago atau apapun. Coba aja ketik types of cybercrime gitu. Types of online violence. Itu setiap website yang muncul akan memberikan hal-hal yang banyak yang berbeda gitu. Karena memang sudah sangat sulit untuk membakukan apa saja jenis-jenis kekerasan. Tapi itu pasti ada pasti yang namanya hacking itu ada, atau peretasan ya. Kemudian ada lagi yang masuk identity theft atau pencurian identitas, kemudian credit card fraud, itu pasti ada. Kemudian web jacking atau pengambil alihan website, ada DDoS attack, itu pasti ada, selalu masuk itu. Kemudian ada pencurian data, pelanggaran privasi, itu ada. Tapi you name it, banyak lah ya. Kalau sekarang bahkan kemudian ada cyber stalking, itu juga pasti biasanya masuk. Tetapi sekarang bahkan ditambah lagi gitu, meskipun masih belum banyak yang mengakui itu, tetapi ini sudah masuk ya, ini KBGO, kekerasan berbasis gender online. Ini yang a lot of people masih belum
pay attention atau bahkan belum diakui oleh banyak negara, tapi ini sudah masuk dalam salah satu bentuk kejahatan siber. Oke, mungkin yang sering kita dengar itu lebih ke hacking atau peretasan, terus doxing sama phishing ya Kak, yang maksudnya yang sering-sering kita dengar gitu. Nah ini kebetulan ada yang nanya, Karlina, ini ada yang nanya nih, Mbak Dita mau tanya terkait doxing yang tadi disebutkan, sejauh apa informasi yang kita unggah merupakan bentuk doxing terhadap diri sendiri atau orang lain. Nah itu gimana Kak Dita? Doxing itu adalah ini kan ya, mempublikasikan atau menyebarkan personal information atau informasi personal. Informasi personal itu seperti yang tadi aku bilang di awal ya, apa saja informasi personal. But informasi personal itu bisa setiap orang berbeda-beda. Ada standarnya yaitulah nama asli kamu, nomor identitasmu di KTP, alamat rumah kamu, alamat tempat tinggal, tempat kerja, tempat kantor, nomor telepon, nama keluarga atau loved ones kamu gitu ya. Tetapi buat orang lain, mungkin yang namanya informasi personal itu bisa lebih dari sekedar itu. Foto diri itu bisa menjadi, banyak orang yang nggak peduli gitu dengan foto dirinya gitu. Ya selfie aja, yang penting kamu tidak menunjukkan informasiku yang lain, kayak misalnya aku di mana. Atau bahkan misalnya lokasi di mana kamu sedang berada. Kalau kita berdua, aku dan Karlina ya, kita lagi nongkrong-nongkrong nih di kafe apa gitu ya, kafe X katakanlah. Buat aku mungkin kafe X is not my personal information, karena aku di situ cuma sebentar aja, cuma 1-2 jam nongkrong sama Karlina. Tapi buat Karlina, itu bisa jadi informasi personal. Ya. Karena kalau buat aku secara pribadi itu informasi personal. Jadi kalau aku misalnya berfoto sama teman, selfie gitu, lalu dia pasang dan saat itu juga ketika kita masih di kafe dan dia posting, kemudian dia pakai geolocation cafe X gitu kan, sama Mbak Dita di cafe X gitu, aku akan keberatan. Misalnya gitu. Ya jadi informasi, jadi doxing itu apapun bentuknya, bahkan alamat email itu adalah informasi personal. Dan doxing ya, kayak kamu tadi yang di pertanyaan untuk doxing terhadap diri sendiri atau orang lain. Jadi karena ada memang self doxing itu, dan we do that all the time. Oke, berarti emang privasi atau enggaknya informasi itu privasi atau enggak tergantung kitanya masing-masing ya. Apakah kita menganggap itu sebuah privasi atau enggak, karena bisa beda setiap orang gitu. Nah, sangat penting ya, Kak Dita. Makanya konsen itu sangat penting. Sebelum kamu menyebarkan sesuatu, posting sesuatu, mengunggah sesuatu yang tidak terkait dirimu gitu, terkait orang lain, untuk kamu harus mendapatkan konsen dari dia. Is it okay kalau aku pasang fotomu ini? Bolehkah aku pasang kita selfie? It's very important karena standar privasi orang berbeda-beda. Ya, itu jadi catatannya buat teman-teman, jadi jangan asal tag orang gitu. Jadi mulai sekarang bisa ditanyain, mau di-tag nggak gitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini udah ada yang nanya juga. Oke, mumpung ada yang nanya, kita pertanyaan dulu aja ya. Karena ini juga relate sih. Kak Dita, saya mau nanya dong, ini dari Lita Novia. Oke. Sekarang kan semua udah berbasis online, sensus penduduk pun dilakukan online. Nah, apakah itu juga berbahaya, Kak? Oke. Kita nggak bisa, ini sudah inevitable, tidak bisa lagi dihindari bahwa everything will be online, ya. Semuanya akan online sekarang. Sekarang sudah gitu, bahkan ke depannya makin lagi, yang disebut dengan Internet of Things. It's coming soon. Bahwa nanti kulkasmu aja online nanti ya. Kulkasmu online, lampu-lampu di rumah online, ini bahkan sudah ada kalau lampu-lampu. Kulkas online, microwave-mu online, kompormu online, sehingga kamu bisa memonitornya ketika kamu sedang tidak di dalam rumah, ya kan? Oke, aku mau water heaterku di rumah gitu kan, sebentar aku mau nyampe rumah mau bikin kopi. Before I get home, aku nyalakan dulu. So it's the Internet of Things, it's coming. Tidak bisa dihindari. Termasuk juga kemudian apa-apa sekarang survei, sensus penduduk,
data kependudukan, apa layanan-layanan yang disediakan oleh negara, semuanya akan online. Dan kedepannya Indonesia pun sedang mempersiapkan, pemerintah Indonesia, untuk semuanya akan integrated, ya. Kalau itu sudah integrated semuanya, bahkan kayak misalnya KTP kita nanti ada chipsnya. Orang-orang yang institusi-institusi, lembaga-lembaga negara atau institusi-institusi swasta yang diberikan otoritas oleh negara untuk bisa mengakses data itu bisa akan tahu kita semua. So with this Internet of Things memang ada kata-kata bahwa your privacy is dead. Gitu. Akan semakin hilang privasinya. Sekarang aja sudah mulai hilang privasi kita, udah inilah terkompromis banyak gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal sensus online ini berbahaya atau tidak? Berbahaya atau tidaknya sebenarnya bagaimana kemudian negara sebagai penyedia layanan itu memperlakukan data kita. Bagaimana mereka memperlakukan data mereka? Bagaimana mereka pertama bagaimana mereka mengumpulkan data kita? Ya, apakah platform yang digunakan online ini aman atau tidak? Apakah ini benar-benar terenkripsi? Siapa saja yang bisa mengakses layanan pengumpulan data, platform pengumpulan data ini? Apakah benar cuman badan sensusnya, satu departemen khusus, atau semua badan sensus? Atau ada pihak-pihak swasta gitu kan? Platformnya apakah yang digunakan platformnya itu aman? Apakah ini terenkripsi? Dengan benar-benar terenkripsi yang aman ya, bukan karena sekarang itu enkripsi becomes like a buzzword. Ketika dibilang, oh jangan khawatir, ini encrypted, kita sudah merasa aman. Padahal enkripsi itu dia tools, kan, dia device untuk mengenkripsi data kita. Gitu. Tapi tidak semuanya aman. Yang jebol juga banyak itu enkripsi. Nah itu, jadi bagaimana dia mengumpulkan data kita, apakah menggunakan platform yang aman, apakah menggunakan metode dan sistem yang juga aman dan menjamin privacy penduduk yang disensus. Lalu kemudian bagaimana dia menyimpannya, how they store it. Apakah cuma di store di server lembaga sensus yang tidak terenkripsi, yang bisa siapa aja kemungkinan untuk dengan keahlian sedikit bisa mengaksesnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah bagaimana mereka memperlakukan data kita. Apakah mereka menghargai privasi kita sebagai pemilik data. Karena seringkali ketika kita memberikan data kita ke orang, kita kehilangan sebagian dari kontrol terhadap data itu, ya kan? Kalau kita kehilangan kontrol sama sekali dari data itu, kita kehilangan kontrol terhadap hidup kita sebenarnya. Because they can do whatever they want dengan data-data kita itu. Seperti yang kita bicarakan di awal. Oke. Terima kasih Kak Dita. Semoga ini ya mencerahkan ya jawabannya, karena emang aman-amannya itu balik lagi ke siapa sih yang mengumpulkan, terus bagaimana dia mengolah data kita gitu. Nah, Kak Dita tadi kan Kak Dita sempat mention tuh bahwa kita di dunia maya pun mendapatkan ancaman gitu. Nah, kira-kira bisa nggak sih ancaman yang kita dapatkan di dunia cyber atau dunia maya itu kemudian berimplikasi ke dunia nyata gitu? Misalnya bisa nggak sih itu menyakiti kita gitu di dunia nyata? Sebenarnya sih jawaban yang udah otomatis. Sebenarnya pertanyaannya yang sudah otomatis terjawab karena kasusnya udah banyak gitu kan. Raffio ya kan diretas dulu, kemudian ditangkap dengan apa bukti dia menyebarkan pesan provokatif yang itu sebenarnya ditolak oleh si Raffio. Dia tidak pernah mengirimkan itu dan menyatakan bahwa WhatsApp-nya diretas. KBGO, kasus KBGO juga banyak terjadi. Kasus yang cukup terkenal adalah kasusnya Ibu Wincy di Bandung, dan juga yang juga mengalami kriminalisasi. Kemudian Ibu Nuril Baik, ya, yang juga awalnya mengalami pelecehan, lalu dia curhat, lalu malah dia dilaporkan, dia kriminalisasi. So, sangat related. Itu sebabnya kita bisa melihat kejahatan siber itu tidak bisa melihatnya sebagai freestanding problems atau crimes. Dia sangat related dengan
kejahatan di dunia offline. Internet menjadi kontinuum aja, menjadi perpanjangan dari crimes yang memang sudah ada and even more. Oke, berarti internet itu semacam media untuk melakukan kejahatannya ya, dan implikasinya bisa kerasa banget juga di dunia nyata gitu. Nah, Kak Dita, kan kayak tadi Kak Dita sempat sebutkan beberapa kasus, kayak misalnya Kak Raffi di WhatsApp, kemudian ada Ibu Baik Nuril yang ngerekam gitu-gitu, terus melaporkan malah dikriminalisasi gitu. Nah, kira-kira Kak Dita, tools komunikasi mana sih yang menurut Kak Dita aman digunakan saat ini gitu? Ini yang aku juga mau Oke, aku akan menjelaskan soal ini. Ada seringkali orang ketika bicara soal keamanan digital itu berfokus pada tools ya, berfokus pada alat. In one way, alat itu dibutuhkan, tools keamanan itu memang butuh. Tetapi jangan lupa bahwa praktik keamanan kita menjadi penting. So it's people first. Kita sendirinya dulu yang pertama, bagaimana kita menjalankan praktek-praktek. Ya kan? Kalau kita bicara soal komunikasi, ya, Raffi menggunakan WhatsApp. WhatsApp mengaku dia end-to-end encryption, gitu kan. Tetapi memang karena dia itu tidak fully open source, dia itu setengah open, setengah tertutup. Jadi code-nya dia, kode-kodenya dia itu yang dipublikasikan hanya setengah. Sehingga memang agak sulit untuk diaudit secara internal apakah klaim dia bahwa dia itu end-to-end encryption itu benar atau tidak, ya kan gitu. Tetapi gini, ketika kita berkomunikasi dengan orang, jenis datanya itu sebenarnya ada dua, ya. Data in transit atau data in travel adalah satu pesan yang kita kirimkan. Aku mengirim pesan lewat apa? Lewat email, lewat WhatsApp, lewat signal, lewat apapun. Ke bulan. Privately, ke bulan saja. Data ini akan travel dari device aku, melewati, kalau teman-teman tahu bagaimana how the internet works atau bagaimana internet bekerja, dia akan melewati banyak jalan gitu kan, jalan yang panjang ini ya. Ada protokolnya. Ada protokolnya kalau di teman-teman browsing apa itu kan ada HTTP, ada HTTPS itu protokol ya. Itu jalanannya. Melewati banyak, nanti melewati ISP kita, Internet Service Provider, bisa Telkomsel, bisa Indosat, bisa Sentrin, bisa apalah itu, terus media segala macamnya. Melewati itu. Nanti melewati lagi jalanan, lalu ini yang sederhananya aja. Nanti melewati National Gateway kalau dia memang mau, apalagi kalau mau pergi ke pesan ini aku kirimkan ke yang ke luar negeri gitu, nanti masuk lagi ke server penyedia layanan platform yang kita gunakan, masuk dulu ke servernya WhatsApp, masuk dulu ke servernya Gmail, nanti baru lewat lagi terus baru nyampe ke bulan, ya, sepanjang jalan itu. Nah, di sepanjang jalan itulah yang disebut dengan data in transit. End-to-end encryption secara konsep dalam perjalanannya, pesan yang aku tuliskan, halo Wulan, apa kabarmu hari ini, semoga tetap sehat. Di HP-ku ketika aku tulis, dia masih tertulis itu, begitu aku pencet send dan dia melewati semua protokol ini, ya, jalanan ini sampai bulan, dia berubah pesannya. Dia menjadi pesan dengan metode enkripsi itu, dia pesannya tidak akan bisa terbaca, menjadi random words gitu, random karakter, gabungan antara karakter, huruf, angka, dan segala macam itu. Baru nanti akan nyampe ke tempatnya bulan, di device-nya bulan. Dia akan didekripsi, terbuka lagi, baru bulan bisa baca. Nah, ketika dia sampai ke ininya bulan, HP-nya bulan, itu yang disebut dengan data address. Datanya udah manteng di situ. Data address inilah yang seringkali kita lupakan. Kita udah pakai Signal, kita pakai WhatsApp yang katanya end-to-end encryption, bahkan Signal yang udah the holy grail of secure chat platform katanya gitu. Tapi kalau misalnya HP-mu hilang, atau kamu ditangkap polisi, dipaksa untuk membuka HP-mu, yang pertama kali dicek oleh polisi itu sekarang adalah WhatsApp, adalah chat-chat itu semua dan kemudian sosial media. Dan kalau kamu tidak menghapus data address itu, tidak punya kebiasaan untuk menghapus chat-chat itu,
maka semua chatmu, data address itu bisa terbuka, gitu kan? Jadi tools penting kita memilih mana yang platform yang baik, misalnya yang secure lah, yang secure, yang benar-benar sudah secure. Dan secure itu bukan hanya klaim, tapi audit. Sebenarnya setiap tahun itu ada organisasi yang melakukan audit terhadap chat-chat platform itu. Memang Signal masih berada di paling atas selalu. Lalu yang kedua juga yang banyak diusulkan, banyak direkomendasikan adalah Wire. Wire juga menggunakan Open Whisper System. Itu platform milik Signal sebenarnya. Tetapi lebih ada keuntungannya lagi Wire ini, karena dia nggak number base. Jadi kamu daftarnya itu nggak pakai nomor. Kamu bisa pakai email dan kemudian pakai screen name. Akibatnya adalah kamu tidak tahu, misalnya di kontak kamu ada orang-orang yang pakai Wire juga, tapi mereka tidak menggunakan nomor teleponnya untuk mendaftar atau untuk sign up account itu. Kamu nggak tahu dia punya Wire. Kita harus ngomongan dulu, oh ini Wireku ini screeningnya adalah di chat misalnya kayak gitu. Baru kamu bisa add aku. Oh kalau aku Bulan gitu, add Bulan. Baru ya kayak gitu ya. Itu juga Wire itu salah satu yang direkomendasikan. Ya. Aku nggak tahu. Sebenarnya aku sudah mungkin akan terlalu teknis ya. Aku tadi sempat sebenarnya sudah menyiapkan untuk menjelaskan seperti apa secara sederhana end-to-end encryption bekerja untuk menghilangkan apa namanya. Karena banyak banget informasi-informasi atau opini-opini yang nggak pas lah menurut aku terkait dengan end-to-end encryption dalam kasus Ravio itu. Ini menarik nih, ada yang bertanya karena chatnya juga aku buka. Pegasus kayak yang dipakai polisi otoritas Ravio. Tidak ada yang pernah tahu apakah itu menggunakan Pegasus atau tidak. Kalau sebenarnya Pegasus ini dia adalah device untuk menyadap yang dibuat oleh NSO ya, satu lembaga organisasi perusahaan di mana di Israel. Rame kasusnya terbongkar tahun lalu ketika wartawan Khashoggi itu terbunuh, dan ternyata dan beberapa termasuk salah satunya bosnya Amazon itu kan yang ketahuan ternyata WhatsApp-nya diretas menggunakan Pegasus. Saat ini kasus itu, jadi WhatsApp menuntut NSO, jadi lagi ada legal kasus legalnya, di mana WhatsApp sedang menuntut NSO. Sepertinya WhatsApp akan menang Pegasus itu. Nah, tapi setelah kejadian itu, WhatsApp memperbaiki sistemnya, end-to-end encryption-nya lah, intinya begitu. Makanya ketika kasus Pegasus muncul kan waktu itu langsung dibilang silakan semua pengguna WhatsApp itu, semua penggunanya diminta untuk mengupdate yang terbaru karena tidak bisa pakai Pegasus. Nah, untuk kasus Ravio ini kalau dari ceritanya ini hanya bisa dibuktikan kalau ada digital forensik secara fisik barangnya atau HP-nya Ravio yang sekarang ini masih ada di tangan polisi. Tetapi dari cerita yang disampaikan oleh Ravio terhadap SafeNet ya yang waktu itu, dan cerita itulah yang kemudian dipublikasikan, analisaku, pendapatku dia tidak menggunakan Pegasus. Apa yang dilakukan polisi bukan menyadap, tetapi mengambil alih akun untuk sementara. Karena waktu itu kan 2 jam tidak bisa diakses kan gitu. Dan itu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. WhatsApp dengan end-to-end encryption-nya tidak membolehkan, nggak bisa yang namanya satu nomor digunakan di 2 device. Because that's how end-to-end encryption bekerja kan. End-to-end encryption itu hanya bisa di satu device, karena memang ada, ini aku jadi masuknya agak teknis ya.
gitu. Aduh, gimana caranya nih? Menjelaskan supaya tidak terlalu teknis. Tapi intinya kalau kamu pakai end-to-end encryption, ya itu orang itu kita setiap orang itu punya sepasang kunci. Nah, istilah sederhananya sepasang kunci. Yang satu private key, kunci privat, dan satu public key. Public key ini yang untuk dibagi-bagikan, memang semua orang bisa tahu. Tapi private key inilah yang tersimpan di HP kita. Tersimpan di HP kita. Ya, ketika kita pertama kali ini. Nah, kalau itu kita pindah ke HP lain, oke, aku ganti HP baru, nomornya aku masukin ke HP lama, maka yang namanya HP kita yang baru ini akan mengenerate atau membuat key baru, satu set kunci baru untuk encryption ini. Nah, yang terjadi di tempatnya Ravio adalah mereka apalah ya, polisi atau siapalah itu, aku nggak mau bilang ini itu siapa, pokoknya pihak yang meretasnya itu membuka atau menginstall atau men-setup nomor yang digunakan Ravio di device lain. Ravio sudah membuat atau memasang two-step verification, 2SF-nya di WhatsApp-nya. Apa yang terjadi kemudian, WhatsApp, karena ini dibuka di HP yang lain, WhatsApp mengirimkan 2SF OTP code. Ya, OTP code sebagai bagian dari, sebagai cara untuk two-step verification-nya melalui SMS. Nah, menurut pendapat aku, ya, yang diretas itu adalah SMS Ravio. Dan meretas SMS itu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. HP-mu mati sekalipun, SMS-mu nggak masuk di dalam HP-mu, dia akan bisa mengambilnya di tengah perjalanan. Nah, OTP code itulah yang digunakan kemudian oleh si pelaku untuk kemudian mengambil alih. Jadi ini pengambil alihan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau memang WhatsApp mengaku end-to-end encryption-nya itu benar-benar end-to-end encryption, ya, maka si pelaku tidak akan mendapatkan chat-chat lamanya si Ravio di HP dia yang baru ini, yang dia setup ini. Nggak akan. Bahkan kontak Ravio pun tidak terikut ke sana. Itu sebabnya kenapa kemudian yang dilakukan adalah dia bisa mengirim pesan pakai nomornya Ravio ke nomor-nomor asing itu, bahkan tidak ke nomor-nomor yang sebenarnya menjadi kontak Ravio. Itu sih. Ini sebenarnya kejadian bukan cuma terhadap Ravio ya, teman-teman. Ada teman-teman aktivis di Jogja juga mengalami hal yang sama, pengambil alihan akunnya itu. Dengan modus yang sama, mengirimkan pesan ke orang-orang yang asing aja, yang tidak dikenal oleh pemilik nomor yang sah. Itu. Jadi kayak gitu ya. Ravio bukan di ini sama Pegasus kalau dari ini. Kalau teman-teman mau lihat bagaimana sebenarnya SMS bekerja, aku share screen sebentar ya. Oke, Kak Dita, silakan. Apakah ada waktunya kita ya? Ini masih sih Kak. Ini udah ada beberapa pertanyaan, tapi kayaknya cukup untuk share screen biar teman-teman juga tahu, karena kayaknya banyak yang penasaran juga sih. Ini ya, how SMS kita bekerja melalui GSM nih. Bisa kelihatan ini? Ya, bisa, ini telepon kita landline, ya, kalau kita menggunakan GSM. This is how it works. Dari HP-mu, dia masuk ke cell tower itu BTS-nya punya, Telkomsel punya apa, lalu dia masuk ke telkonya ini server telko yang tadi aku sempat sebutkan juga, bisa punya Telkomsel, bisa punya Indosat, segala macam ini. Lalu ke server telkonya lagi, ini bisa jadi telco yang sama, bisa jadi telco yang berbeda, karena kalau aku pakai Telkomsel, kamu pakai Indosat kan, gitu ya. Lalu masuk ke cell tower yang terdekat dari HP yang ini. Jadi bentuknya biasanya kalau digambarkan itu secara triangle, secara segitiga. Dia akan mencari mobile pesan yang aku kirimkan, itu akan terkoneksi dengan BTS terdekat. Ya, dari sana baru kemudian masuk ke telco, dan kemudian di sana, dari situ, dari server ini, dia akan mencari cell tower yang terdekat dengan device atau HP orang yang aku kirimin, yang paling dekat. Nah, pesan yang terkirim dari HP-ku ke HP orang tersebut, atau katakanlah HP-nya Wulan, itu tuh terkirim dalam bentuk, karena dia melalui GSM, dia terkirim dalam bentuk plain text. Dia tidak terenkripsi.
Jadi kalau tulisannya selamat siang Wulan, maka di sepanjang perjalanan ini dia akan tetap selamat siang Wulan. Semua orang di tengah-tengah sini akan bisa mengambilnya. Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh pelaku. Bisa saja dia bekerja sama dengan telco, ya, karena telco akan punya rekod semua percakapan kita lewat HP kita, lewat GSM itu, dan juga SMS yang kita kirimkan. Mereka punya rekod. Dan setiap negara pasti punya yang namanya undang-undang apa namanya data retention, bahwa mereka harus menyimpan rekod pengguna mereka selama beberapa tahun. Selama beda-beda setiap negaranya. Indonesia juga punya seperti itu. Itu alasannya untuk nanti kalau ada kejahatan misalnya yang yang kejahatan yang pengorganisirannya atau koordinasinya dilakukan melalui percakapan telepon atau SMS, itu bisa dijadikan barang bukti. Dalam undang-undangnya seharusnya pihak yang berwajib, aparat itu kalau mau mendapatkan rekor itu harus menggunakan surat dari pengadilan, ya kan, perintah dari pengadilan. Ini yang terjadi kalau teman-teman ingat kasus pembunuhan Munir, ya, itu kan ada datanya, rekornya percakapan antara Munir dengan si siapa pelakunya? Polikarpus, yang dituduh sebagai Polikarpus. Tetapi rekor percakapan atau komunikasi Polikarpus ketika diambil kan menunjukkan bahwa dia juga berkomunikasi dengan Muhdi PR. Itu kan itu. Jadi bisa saja aparat negara bekerja sama dengan telco dalam kasus Raffio. Tapi seandainya pun tidak, di tengah-tengah sini tetap bisa diambil gitu kan dengan ada yang namanya device yang namanya IMSI catcher. Ya, IMSI catcher itu salah satunya untuk dengan sangat mudah dia akan bisa mengambil komunikasi orang baik telepon maupun text message gitu ya. Ini device yang dia bertindak sebagai ini cell tower palsu. Jadi dia bisa naruh cell tower palsu di sini. Kursorku kelihatan ya? Kelihatan, Kak, kelihatan. Nah, dia bisa membuat di sinilah di mana di antara ini cell tower palsu, fake cell tower, IMSI catcher ini yang kemudian bisa mengambil komunikasi antara aku dengan Wulan. That's how easy it is. Kasus peretasan WhatsApp-nya Raffio, kalau memang benar seperti yang diceritakan kronologinya oleh Raffio kepada SafeNet dari yang terpublikasikan, this is not a high level hacking. Nope. Ini hacking dengan menggunakan cara yang sebenarnya receh. Honestly. Itu ya, itu untuk aku akan stop sharingnya. Oke. Ya, jadi begitu ya teman-teman bagaimana internet bekerja dan ternyata ribet juga gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung karena kita kan waktunya sangat terbatas nih, teman-teman bisa cari juga sendiri di internet gimana sih internet itu bekerja. Nah, kita mungkin lanjut aja karena udah banyak banget pertanyaan yang menumpuk. Kita akan jawab satu persatu ya, jadi mohon sabar. Nah, ini mungkin kita dari Tilda dulu. Sorry Kak Dita, mau tanya, ada nggak sih tips dan trik menggunakan media digital, sosial media misalnya, secara aman? Karena kan biasanya sebelum kita pakai suatu apps itu ada kayak persetujuan, kayak I agree gitu untuk mengakses itu, sehingga aplikasi itu bisa akses HP kita, baik itu foto, mic, kamera, dan lain-lainnya. Nah, itu kira-kira gimana Kak? Soalnya kalau nggak diizinkan, kan kadang apps-nya nggak mau kerja gitu, nggak bisa bekerja gitu. Nah, itu kira-kira gimana Kak Dita? Ya. Satu, teman-teman, kalau ngomongin soal sebentar, sehingga tips untuk yang WhatsApp tadi ya, aku akan menutup yang percakapan soal WhatsApp tadi. Tipsnya, teman-teman jangan menggunakan yang namanya two-step verification yang basisnya SMS, kayak dengan pertimbangan tadi ya. Jangan menggunakan itu. Ada bisa gunakan email saja, bisa gunakan email. Sehingga ini masuk ke tips yang singkat, sedikit saja. Basic dari digital security.
Kalau aku selalu mengibaratkan sebenarnya internet ini, kita masuk ke dunia internet gitu kan. Itu seperti kita masuk ke suatu ruangan lah. Anggap aja kita masuk ke suatu ruangan. Rumahmu, ketika kamu masuk ke rumah, pengamanan pertama apa yang kamu miliki dalam rumah itu? Kunci, ya kan? Gembok. Kunci rumah, gembok. Gitu. Ya. Kalau yang model-model kuno itu, gembok-gembok lama itu gampang banget dibobol. Gembok-gembok yang semakin modern sekarang semakin sulit. Bahkan makanya kalau kamu punya state of the art yang kunci yang canggih banget itu, kamu bawa untuk menggandakannya aja, banyak tempat-tempat penggandaan kunci yang nggak bisa menggandakan. Jadi nomor satu keamanan kita masuk adalah gembok kita ketika kita masuk dunia online. Kalau dalam dunia digital, dia bernama password. Nomor satu adalah password. It has to be secure, it has to be strong. Tidak hanya kemampuanmu membuat password yang canggih, dia harus banyak ya sebenarnya tips untuk membuat password yang secure atau yang strong itu di IG-nya Purple Code ada @purplecode_id, silakan dilihat di situ ada panjang, dia harus merupakan kombinasi ina inu dan dia harus unik segala macam. Password jangan pernah menggunakan satu password untuk semua account. Logikanya, kalau kamu pakai satu password, satu kunci, master key, ya kan? Maka orang bisa masuk ke semua ruangan dalam rumahmu. Kunci depan rumah, kunci pagar, kunci pintu kamar mandi satu. Semuanya dengan dia mendapatkan satu kunci, dia bisa masuk ke semua ruangan. Kemudian juga password. Kalau kamu punya satu password untuk semua account, maka orang itu akan bisa masuk ke semua account. Tidak peduli seberapa sulitnya password kemudian. Jadi ini penting ya, tentu. Yang kalau tanya keamanannya itu gimana? Ya pertama itu passwordku yang kencang. Aku orang yang tidak pernah menggunakan two-factor authentication buat email aku, buat social media aku. Nggak pernah. Aku tidak pernah menggunakan itu. Karena aku tidak mempercayai yang namanya SMS base itu, two-factor authentication. Tetapi di satu sisi, aku juga orang yang tidak mau menggunakan terlalu banyak apps. Ada two-factor authentication apps yang cukup baik gitu. Tapi aku tuh nggak mau terlalu banyak pasang apps di HP. Karena tadi pertanyaannya ya kan, semakin banyak apps yang kamu install, maka semakin banyak pihak yang bisa mengakses HP kita. Dengan semua permission-nya yang aneh-aneh itu, kadang-kadang yang sangat tidak relevan. Buat apa, apps, shopping apps macam Tokopedia misalnya, meminta permission untuk bisa mengakses galeri kita. Galeri foto. Like why? What for? Nggak relevan. Misalnya kayak gitu, katakanlah. Ya jadi itu. Tapi passwordku, semua passwordku sangat strong, aku meyakini itu. Tidak ada passwordku yang di bawah 75 karakter. Tidak ada. Semuanya 75 karakter. Selama platformnya mengizinkan aku pakai password sepanjang mungkin, maka aku akan menggunakan sepanjang mungkin. Selama platform itu mengizinkan aku menggunakan special karakter macam spasi misalnya, aku akan menggunakan itu. Jadi sudah aman dari password itu dan aku juga menggantinya ulang sering kali. Ya, jadi untuk apps, just be mindful of it gitu. Kalau memang perlu banget, silakan di install, tapi cari dulu reviewnya, how secure it is, apa saja yang diminta. Gitu. Karena jangan lupa bahwa yang namanya namanya apps ya, layanan tertentu itu biasanya tidak pernah cuma ada satu, pasti banyak alternatifnya. Kayak chat aja ada WhatsApp, ada Signal, ada Telegram, ada Wire, ada WeChat, apalah banyak sekali, ya kan? Cari, lihat reviewnya, bagaimana model bisnisnya masing-masing itu, bagaimana mereka mengembangkan security-nya dari apps-apps itu. Pilihlah yang paling secure. If you don't need it, don't use it gitu. Jangan nggak. Aku dulu reluctant banget menggunakan apps-apps yang macam
apa namanya, travel agent kayak gitu-gitu loh, apa namanya, Mm-mm. NB, kemudian booking.com, itu aku sangat reluctant untuk menggunakan itu. Tapi akhirnya aku harus pasang karena aku banyak traveling gitu. I really need that. Dan tidak selalu aku bisa membuka laptopku dan connect ke internet. Kayak gitu ya. Itu jadi aku karena aku butuh banget, maka aku selama itu tidak butuh yang ya jangan diinin. Aku punya 2 HP, misalnya salah satu praktek yang aku lakukan, HP-ku yang utama ini aku nggak ada main game di sini. Tidak ada game karena menurut aku tidak berfaedah amat gitu kan. Tapi kemudian there's a lot of my privacy atau my data yang at risk gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Tapi akhirnya call-nya ada di teman-teman sendiri. Mana yang penting buat, tidak penting buat teman-teman. But again, when you really need it, find out dulu. Cari dulu reviewnya. Cek dulu security-nya. Business model developernya seperti apa. Itu. Kalau terkait apps ya, pertanyaan terkait apps. Menjawab nggak? Gimana sih Stilda kira-kira? Menjawab ya harusnya ya. Ya ini tidak belum balas, tapi menurutku sih terjawab Kak. Tapi memang kadang-kadang kita sendiri itu masih masang password yang cenderung gampang diingat ya. Dan simple banget, kayak misalnya ulang tahun, terus hewan peliharaan atau apalah, itu yang sangat predictable banget gitu. Mungkin itu sebaiknya dihindari ya Kak ya. Iya dong. Kalau aku kenal banget bulan gitu, atau paling nggak aku bisa mencari tahu siapa bulan, tanggal lahir. Dengan mudahnya sekarang mengakses nomor apa KTP-mu online gitu kan, ya bisa menebak-nebak aja gitu. Iya sih, apalagi HP kan juga pakai passcode tuh. Kadang biasanya pakai apa ultah biar cepet gitu. Mungkin kita emang harus mencoba untuk mengganti, guys. Jadi jangan pakai yang gampang ditebak. Dan bisa Oke, bikin kita pola akan loh, lanjut. walaupun nggak bisa, sulit memang mengingat semua password kan. Kita Iya, punya betul. 10 account aja. Sekarang semua orang punya lebih dari 10 account ya. Manusia urban itu sekarang lebih dari 10 account gitu. Iya, Yang betul. 10 password yang berbeda. Bikin aja pola. Tentu saja ada tools yang bisa membantu, password manager gitu kan. Tapi kamu butuh belajar untuk menggunakannya, membiasakan diri. But sementara kamu sedang akan mempelajarinya atau sedang mempelajarinya, bisa membuat pola. Bisa membuat pola misalnya, ya kalau misalnya dulu aku suka membuat pola kayak yang, it's a paragraph biasanya. Paragraph dari sebuah lagu atau sebuah puisi. Paragraf kan cukup panjang itu berapa karakter itu. Ya nanti huruf, karena harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil. Huruf besar tidak aku taruh di depan kata, tapi di akhir kata. Huruf besar selalu di akhir kata. Angka, huruf vokal aku ganti angka. Setiap habis 5 kata aku kasih spasi. Setiap habis, ya itu kan pola ya, yang membantu kita kemudian sebenarnya membiasakan diri dan kemudian itu sih. Oke, terima kasih banyak tips untuk passwordnya Kak Dita. Oke, maaf ya teman-teman kalau dengar suara ribet-ribet. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Oni ya. Kak Dita, bagaimana pendapat Kak Dita tentang aplikasi atau website pencari kerja yang meminta segala sesuatu info tentang diri kita dengan konteks mempermudah pelamar untuk menyampaikan lamarannya ke suatu perusahaan. Oh, ini kayak ada aplikasi itu ya, yang butuh banyak info. Nah, itu kira-kira gimana Kak Dita? Itu maksudnya semacam LinkedIn gitu ya? LinkedIn, Iya, betul. kemudian job hunter dan segala macam itu ya? Ya, job seeker, betul. Selalu pertanyaanku ini ya, karena aku nggak punya pengalaman. Aku tidak pernah punya LinkedIn, karena aku tidak mau. It's kind of scary buat aku untuk melihat, seringkali aku melihat gitu kalau aku lagi iseng gitu, cari data seseorang gitu kan, itu tiba-tiba keluar LinkedIn-nya. Dan aku bisa tahu banyak sekali, data pribadinya gitu, tanggal lahirnya, bahkan alamatnya, sekolahnya di mana, segala macam.
Nah, yang selalu ingin aku pertanyakan ke orang adalah, have you ever, apakah kamu pernah sih dapat pekerjaan dari tempat-tempat itu yang dia memang match kamu, ada potential employer, jadi perusahaan atau organisasi yang mengkontak kamu karena mereka mendapatkan dari LinkedIn dan mau meng-hire kamu karena LinkedIn. Pernah nggak sih? Ini selalu menjadi pertanyaanku. Di beberapa pelatihan digital security atau ketika aku bertemu dengan orang, aku tanya, mereka bilang enggak. Mereka selalu mencari dulu lowongan pekerjaan, lalu mengirimkan CV-nya plus link ke LinkedIn itu sebagai tambahan. So, buat aku penting nggak sih gitu? Kamu melihatnya begini loh. Seringkali orang melihat convenience over security, ya kan? Sudah jelas kalau informasimu terbuka, ngablak-ngablak gitu gitu kan di LinkedIn yang bisa diakses banyak orang, udah jelas bisa dipastikan bahwa itu tidak secure, tidak aman karena semua orang bisa melihat kemudian and they can use it for whatever thing that they want gitu kan. Mereka bisa menggunakan untuk apa aja yang mereka mau gitu kan, jadinya gitu. So, nggak secure gitu. Tetapi orang memilih karena merasa it's convenience, nyaman, udah gampang lah ini kita pakai aja karena aku mau pakai ini karena ini convenience. Ketika orang mulai memilih convenience over security, mereka tidak akan mendapatkan keduanya. Ya, buat aku selalu ini yang prinsip yang aku pegang paling nggak secara individu. If I choose convenience over security, then I will get none. Itu. Jadi kalau buat aku sangat tidak aman itu karena ngablak, terbuka, semua orang ketika dia Google namamu, kalau kamu punya LinkedIn dia akan muncul. Kalau dia punya account di LinkedIn dia bisa melihatnya secara full gitu kan. Kalau aku nggak punya account gitu kan, aku nyari LinkedIn bisa buka tapi cuman sedikit ya data. Tapi itu udah cukup. Ada nama, ada biasanya alamat atau apalah, ada data-data dasar yang bisa aku lihat. Tapi kalau aku punya account, aku bisa lihat semuanya. Itu ngablak semua lah, terbuka. It's not secure, of course. Dan jadi kalau teman-teman mau pakai, pertimbangkan faedahnya tinggi banget atau tidak. Buat aku tetap akan lebih aman. Banyak sekali website atau mailing list yang menyebutkan apa yang mempublikasikan lowongan kerja, cari aja di sana, lalu kemudian lamar dengan mengirimkan CV secara private. Oke, berarti begitu ya Kak Oni, itu sebenarnya nggak aman, tapi balik lagi ke apakah website itu memberikan pekerjaan atau cuma nge-view aja, karena tadi aku sempat baca juga ini dari Kak Lita, katanya belum pernah sih dapat kerjaan dari situ, tapi kalau yang nge-view ada aja gitu. Jadi itu balik lagi ke apakah emang itu dibutuhkan atau tidak. Nah ini kita lanjut aja karena udah waktu udah hampir ini ada mepet, udah kritis. Ini ada pertanyaan dari Eki dan juga Mbak Citra, karena ini berkaitan jadi aku jadiin satu aja. Kak Dita, ini ada beberapa kasus bahwa negara tidak bisa melindungi data masyarakatnya, warganya gitu, rakyatnya. Bahkan ada yang diperjualbelikan secara ilegal. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi, jadi ada dua hal gitu kan. Yang satu, ya kita harus actively involve untuk mendorong pemerintah segera meloloskan ini RUU Perlindungan Data Pribadi ini. RUU Perlindungan Data Pribadi ini mangkrak, macet di DPR, masuk prolegnas, intinya itu udah ada lah di daftar yang harus dibahas. Ini udah, I don't know, 5 tahun mungkin 4-5 tahun gitu. While it is not perfect gitu ya, ini undang-undang yang tidak perfect, tidak sempurna, tapi itu lumayan bisa untuk cantolan kita untuk melindungi data, menuntut pemerintah atau mengharuskan pemerintah untuk, dan juga korporasi dan juga individu untuk melindungi atau menghormati, respect
personal data pribadi orang lain. Dan kalau terjadi breach, terjadi pelanggaran, ada undang-undangnya, ada cantolannya untuk kemudian menuntut pelaku, termasuk negara. Dia mangkrak karena memang masih banyak sekali yang keberatan dari pihak pemerintah. Salah satunya adalah Departemen Dalam Negeri. Jelas ya, logis kan kalau mereka menolak karena apa kan, alasannya ketahuan banget kan. Karena mereka lah yang megang data kependudukan. And they wanna do, mereka pengen punya hak untuk bisa menggunakan itu gitu, data kependudukan. Ini salah satu pihak yang katanya resisten. Kabar-kabarnya dari teman-teman yang mengawal itu. Nah, jadi satu, memang kita harus mulai sadar bahwa data pribadi ini sangat penting. Sangat penting. Like, seperti yang aku bilang, kalau kita kehilangan kontrol terhadap data pribadi kita kehilangan kontrol terhadap diri kita, terhadap agensi kita, terhadap hidup kita. So, ayo bareng-bareng untuk dorong supaya data pribadi ini bisa diloloskan. Yang kedua, sementara itu tidak terjadi, ya kita memang harus mulai menjalankan langkah-langkah keamanan digital semaksimumnya kita bisa. Digital security ini aku selalu bilang sama teman-teman supaya tidak ada false sense of security bahwa oh aku udah pakai ini, oh aku udah pakai itu, oh aku udah menyimpan passwordku di sini. Seolah-olah kemudian udah aman 100%. Gitu kan? Aman 100% selamanya. Tidak ada yang namanya keamanan itu 100%, tidak ada. Meskipun kita sudah menjalankan semuanya. Tidak ada juga keamanan yang permanen. Gitu. Dia akan terus berubah sesuai dengan circumstances-nya, sehingga tools-nya berubah, strateginya berubah juga. Yang mau aku katakan adalah menjalankan langkah-langkah keamanan sampai semaksimum yang kita bisa atau semaksimum yang dimungkinkan oleh infrastrukturnya. Tetapi ketika kita sudah menjalankan yang semaksimum itu, kita tetap harus waspada. Because there's no 100% security. Security itu nggak ada. Jadi itu dua itu ya, teman-teman mulai melindungi data pribadinya, datanya, dan data orang lain. Jangan gampang banget doxing orang gitu kan, meskipun tidak dalam konteks buruk, nggak bermaksud ya, tidak bermaksud buruk, tapi remember, data orang adalah hak dia. So you need to respect. Data orang itu kontrolnya ada di tangan dia. So ask that person kalau kamu mau mempublikasikan data dia itu. Apapun bentuknya. Foto dia, foto anaknya, nama aslinya, atau segala macam, orientasi seksualnya. Itu sih dua hal itu memang harus dilakukan sekarang. Okay. Mudah-mudahan menjawab Citra. Iya, Citra dan Eki, semoga menjawab ya. Nah, ini tadi Kak Dita sempat mention tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, ini sebenarnya kayaknya menurutku sih masyarakat kita akan lebih aware lagi karena banyak tuh data pengguna Tokped kan bocor. Pasti orang-orang pada ngerasa kayak dataku gitu. Jadi kayaknya apa ya, orang-orang tuh kayaknya akan mulai sadar deh, oh kayaknya aku butuh perlindungan dari negara gitu. Salah satunya dengan undang-undang itu. Tapi gini ya, so I just wanna, Tokped ini sesuatu yang sangat besar. Tiba-tiba 15 juta data usernya, gitu kan, segala macam. But this is not the first time. Ini bukan hal pertama di mana kebocoran data terjadi. Bukan yang pertama. Teman-teman silahkan nanti membuka sebentar ya. Ini sekalian jawab pertanyaan dari Ernesto sih, Kak. Ini karena berkaitan juga, Kak, kenapa 12 juta akun Tokped itu bisa dijual dan diretas? Kenapa dan dark web itu kayak apa? Gitu. Aku juga nggak tahu sih dark web itu apa. Bentar ya. Oke. Ini
aku di chat aku pasang website namanya Have I Been Found. Ada juga sebenarnya website yang monitornya Mozilla itu untuk nanti masukkan email address-nya. Akan ketahuan akun-akun apa yang teman-teman menggunakan email yang teman-teman masukkan itu, yang pernah ke breach itu di mana aja itu akan kelihatan. Ya, jadi bukan yang pertama. Tahun lalu Canva juga ke breach. Tahun lalu Canva, lalu ada game Bukalapak juga. Singa, Bukalapak, ya banyak lah. Dan itu selalu ada, ya. Jadi pertanyaannya tadi dark web itu apa gitu-gitu ya. Dark web itu part of the internet yang kamu tidak bisa, tapi yang memiliki alamat yang berbeda. Dia tidak akan menggunakan www dan kalau kamu search itu tidak ada. Dark web selama ini menjadi perdebatan besar. Is it illegal? Is it good or is it bad? Terutama buat aktivis ya. Karena banyak sekali aktivis-aktivis di negara-negara yang sangat represif mengorganisir dirinya di dark web. Jadi di situ ada marketplace yang memang banyak banget yang ilegal, trafficking, sex trafficking, penjualan narkoba, penjualan senjata, human trafficking, menjual manusia, itu semua yang ada di situ. Pengorganisiran para teroris juga di situ. Tetapi ada juga forum-forum yang digunakan sebenarnya oleh para aktivis dari negara-negara yang represif supaya pemerintahnya tidak tahu lah ya kayak gitu. Itu dark web. Jadi disitulah kemudian memang transaksi jual beli apapun, you can like anything you can imagine lah. Yang bahkan yang kamu tidak bisa membayangkan itu semuanya ada di situ. Pedofilia, praktek-praktek kanibalisme. Itu tuh semua yang ada di dark web itu. Kamu nggak bisa search engine, kamu nyari, ada forum-forum tertentu yang kamu bisa mendapatkan alamat-alamat untuk dark web ini. Web address-nya itu ada forum-forum tertentu kayak nggak usah lah aku sebut lah. Itu bisa mendapatkan. Jadi kamu harus sudah tahu dulu alamatnya, kamu ketik, baru dia akan muncul ruang-ruang khusus itu, situs-situs khusus itu di dark web itu. Oke Kak Dita, ya terima kasih. Nah ini dapat note dari Citra ya. Kayaknya tadi pertanyaannya kurang misalnya ada yang kurang aku sebutin, ini dikasih tahu lagi. Kak Citra tadi sempat nanya tambahannya selain yang undang-undang perlindungan itu juga ada tambahan, Mbak, di era digital ini rakyat miskin dan lansia tertinggal karena minimnya akses dan kemampuan. Nah, bagaimana menurut Kak Dita agar kesenjangan ini tidak semakin tinggi gitu? Selain karena akses dan kemampuan, adakah hal lainnya membuat rakyat semakin terpinggirkan? Ini berarti ke akses digitalnya ya, oke. Dalam konteks akses ke internet ya, akses ke dunia digital ini, memang ini sudah menjadi satu percakapan lah, satu diskusi besar di seluruh dunia sebenarnya. Misalnya kalau teman-teman tahu ya, ada yang namanya Internet Governance Forum, IGF, yang itu multi stakeholder. Di situ itu isinya ada pemerintah, UN, yang satu ini mandatnya UN untuk melakukan setiap tahunnya IGF ini, kemudian ada pemerintah, civil society seperti kita, akademisi, dan juga private sector atau korporasi. Itu bersama-sama untuk setiap tahunnya membahas apa-apa saja yang harus dibahas di IGF, yang sebenarnya menjadi dan juga membahas program-program apa terkait dengan internet yang penting. Ada satu program yang sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu yang namanya The Next Billion. The Next Billion adalah bagaimana ini menjadi tugas pemerintah untuk membuat semakin banyak rakyatnya untuk terkoneksi ke internet. Ya. Nah, terkoneksi ke internet ini kan macam-macam kemudian. Bagaimana kamu terkoneksi ke internet? Banyak orang bilang bahwa
terkoneksi ke internet itu penting karena peluang kita semua ada di internet. In one way, yes. Satu sisi, iya benar. Tapi it's not always seperti itu. Ketika kemudian infrastrukturnya dan sistemnya dan aturan-aturannya tidak dibuat, itu menjadi internet menjadi peluang, menjadi satu akses yang meaningful, akses yang positif. Tidak. Salah satu contohnya adalah yang disebut dengan misalnya net neutrality, ya. Jadi yang menjadi perdebatan gitu kan. Kita menuntut adanya net neutrality. Tidak ada satu bagian pun dari internet yang diistimewakan kecepatannya misalnya atau aksesnya. Jadi kayak kalau tidak punya net neutrality, Indonesia misalnya dia juga menolak net neutrality itu. Ini cuma salah satu aspek dari net neutrality ya. Dia bilang oke, untuk marketplace yang asal Indonesia seperti Bukalapak akan diutamakan. Jadi kalau orang mengakses Bukalapak, dia akan lebih cepat terbuka daripada kalau kita mengakses Amazon.com yang bukan asli Indonesia, misalnya, dengan alasan untuk melindungi, ya ini produk Indonesia gitu. Tetapi penggunaannya seringkali tidak seperti itu. Diskriminasi terhadap hal-hal itu menjadi kemudian digunakan untuk alasan-alasan yang komersial dan alasan-alasan politik, misalnya. Website-website yang tidak sama pemerintah, misalnya tidak sejalan sama pemerintah, dia yang tidak comply dengan pemerintah, maka dia akan di slow down, misalnya. Ya kan kayak gitu. Itu yang disebut dengan net neutrality dan the next billion. Sehingga lalu kemudian ada contohnya satu lagi adalah yang programnya Facebook. Aduh aku lupa. Zero Basic kalau nggak salah ya. Yang sekarang udah nggak ada. Itu adalah upaya dia, katanya, klaimnya upaya dia untuk supaya semua orang punya akses ke internet. Asal dia punya HP, dia bisa mengakses Facebook, dan itu pun ditentukan kontennya oleh Facebook. Dengan algoritma dia akan menentukan konten apa yang bisa dilihat oleh si Zero Basic, orang yang punya Zero Basic ini. Dia tidak perlu terkoneksi ke internet, tapi dia bisa mengakses Facebook. Makanya kalau beli HP-HP itu sekarang kan Facebook sudah ada gitu ya. Karena itu bisa bekerja dengan cara itu. Jadi nggak perlu ini, ya udah bisa. Tetapi kontennya ditentukan oleh pemilik platform. Maka dia bukan meaningful gitu. Nah, buat aku memang sangat penting untuk semua orang bisa terkoneksi supaya ada peluang, tapi harus dipikirkan caranya bahwa edukasinya juga harus berjalan gitu. Sistemnya harus berjalan supaya terjadi net neutrality, kemudian edukasinya berjalan bahwa internet ini digunakan memang hal-hal yang memberikan kebajikan lah, gitu kan. Yang jangan hanya karena kamu ibu-ibu, karena kamu perempuan, maka Facebook-nya yang ditampilkan di newsfeed kamu adalah yang video masak-masak. Atau ya video-video yang terkait dengan gender role perempuan. Ini bukan berarti tidak penting ini, tetapi dia menyensor banyak peluang lain bagi perempuan. Gitu. Dia tidak memberikan peluang-peluang lagi buat perempuan dan melanggengkan yang namanya gender roles itu. Penting. Tetapi yang aku harus ingat juga, yang aku ingin ingatkan buat teman-teman adalah terkoneksi ke internet adalah hak. Tetapi tidak terkoneksi ke internet juga hak yang semua orang bisa memilih. You have the right to connect, but you also have the right to disconnect. Dan orang-orang yang tidak terkoneksi itu tidak boleh dihilangkan dari hak-haknya untuk mendapatkan peluang-peluang ini. Pemerintah atau kita masyarakat harus punya cara untuk selalu reach out ke orang-orang yang tidak terkoneksi. Semua pengorganisiran kita, kalau judulnya ini keyword dari acara hari ini kan aktivis ya. Aktivis harus punya cara dalam pengorganisiran, karena sekarang semua pengorganisirannya online. Itu artinya meminggirkan banyak orang yang tidak online. Petani-petani misalnya juga. Bagaimana kamu me-reach out pesanmu ke petani? Bagaimana kamu kemudian juga me-reach out apa sih pesan-pesan para petani? Supaya kita bisa tahu juga pesan mereka, supaya kita itu paham lah ya maksudku. Meskipun mereka tidak terkoneksi,
kita ke internet, kita harus punya koneksi kepada mereka secara offline. Ini yang penting. Jadi the right to connect and the right to disconnect or not connected. Nah, kalau memenuhi hak untuk terkoneksi ini, ya ini memang tugas pemerintah untuk memberikan infrastruktur, untuk membangun infrastruktur yang bisa mencapai bahkan ke daerah-daerah yang remote. Sudah banyak dilakukan, pemerintah Indonesia punya program untuk membangun memang ya, untuk supaya bahkan pulau-pulau terdepan itu dibangun infrastrukturnya. But kemudian again, membangun infrastruktur saja tidak cukup. Kalau mahal paket datanya ya nggak accessible juga gitu. Maka accessible ini harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat holistik, yang menyeluruh. It's not just ada infrastrukturnya, nggak cuma ada infrastrukturnya, di sana ada BTS, paket network internet sudah kuat, tetapi apakah dia accessible dengan harganya? Ini juga harus dipikirkan. Banyak di Indonesia juga sudah mulai ada, meskipun tidak banyak, tapi inisiatif-inisiatif community network, community infrastructure yang disebut dengan autonomous infrastructure itu banyak mulai dibangun oleh individu-individu atau kolektif-kolektif yang bergerak di isu itu. Banyak sekali di Amerika Latin, contoh-contoh terbaiknya, best practices-nya itu banyak di Amerika Latin, autonomous infrastructure. Tapi di Indonesia sendiri sebenarnya juga sudah ada, meskipun juga kesulitan karena sebenarnya membangun infrastruktur meskipun kecil, meskipun di tingkat yang sangat lokal, community, itu juga butuh biaya. Oke, ya terima kasih Kak Dita. Jadi begitu ya, garis besarnya sih semua orang tuh punya hak gitu untuk connect sama internet ataupun nggak connect sama internet. Tapi sekarang balik lagi ke pemerintah udah sampai mana sih menyediakan akses internetnya. Nah ini sebenarnya Kak Citra tuh ada pertanyaan lagi. Kak Citra, maaf ya. Tapi ini penting juga sih untuk kita ketahui Kak, bagaimana nanti membuat batasan agar rakyat itu bisa tetap menikmati kebebasan berekspresi dan berpendapat. Karena kalau tadi kita ngomongin tentang misalnya kayak doxing atau misalnya kayak kita diikuti, terus internet tahu profil kita kayak gimana. Nah itu kira-kira sampai mana aja sih Kak kita boleh untuk berpendapat di internet ataupun berekspresi di internet gitu untuk tetap aman? Pertanyaannya adalah seberapa jauh kebebasan berekspresi yang diperbolehkan untuk kita di dunia offline? It's nothing different, ya kan? Kebebasan berekspresi, ya. Problemnya kan di negara-negara yang represif sekarang, Indonesia salah satunya, meskipun akuin aja lah, we're not the worst gitu, tapi kita juga sangat buruk gitu terkait dengan kebebasan berekspresi. Kamu mau aksi di jalanan, mengkritik pemerintah, kamu ditangkap, ya. Nah, sekarang kamu di online pun, di sosial media, kamu mengkritik, kamu juga ditangkap, kan gitu. Sebenarnya sama aja standarnya kebebasan berekspresinya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu sama saja standarnya gitu kan. Maka menjadi penting untuk kita pahami bersama bahwa dunia online ini menjadi pertarungan baru kita terhadap kebebasan berekspresi kita. Jadi ketika kita mengkritik pemerintah lewat melalui internet dan segala macam, maka kita juga paham bahwa kita harus memperjuangkan aturan-aturan hukum, undang-undang yang terkait dengan internet. The digital rights, internet freedoms itu harus diperjuangkan supaya pemerintah tidak melakukan sensor seperti yang sekarang dilakukan. Banyak sekali website-website yang disensor apapun bentuknya gitu kan. Itu bagian dari perjuangan juga gitu. Jangan hanya memperjuangkan apa yang bisa kita pokoknya kita kalau ngomong misalnya hapuskan kekerasan seksual gitu. Bukan itu saja yang penting. Selain hapuskan kekerasan seksual, kita harus memperjuangkan juga bagaimana pemerintah mengatur internet ini, bagaimana pemerintah govern di internet untuk tidak lagi yang namanya mensensor website-website yang terkait dengan isu perempuan. Soal aborsi kan semua banyak disensor tuh, di blok.
terkait dengan aborsi, bahkan terkait dengan rape gitu, itu banyak disensor. Itu juga harus diperjuangkan. Karena that's how masa depan kita, masa depan kebebasan berekspresi kita di ranah online itu sangat terkait erat dengan bagaimana pemerintah governing atau mengatur internet ini. Oke. Ya, jadi intinya kebebasan berekspresi di internet itu sama dengan kebebasan berekspresi kita secara langsung ya di dunia nyata atau offline gitu. Jadi mungkin teman-teman udah mendapatkan pencerahan lah bahwa sejauh ini kalau di offline seberapa sih bebasnya kita, berarti segitu juga untuk saat ini bebasnya kita di online. Nah, sebenarnya sih waktu udah habis ya teman-teman, tapi karena masih ada 3 pertanyaan lagi, jadi menurutku kita bahas habis aja 3 pertanyaan ini, dan kalaupun nanti ada pertanyaan lagi itu bisa ke ESP aja lewat email, biar nanti Kak Dita jawab lewat email gitu. Jadi kita akan habisin 3 pertanyaan terakhir, kalau nggak salah itu dari mana ya tadi? Dari Tami, terus ada dari Geleska. Oke, kita yang dari Tami dulu. Halo Kak Dita, terkait dengan keamanan digital bersosial media, seberapa sering sih kita harus mengganti password? Dan kira-kira terkait password yang kuat itu harus ini udah dijawab tadi ya. Tips dan trik untuk teman-teman bisa mengingat passwordnya itu udah tadi. Mungkin itu sih Kak, berapa sering sih kita harus gonta-ganti password? Berkala. Berkala itu sebaiknya berapa? Standarnya kemudian menjadi berbeda-beda kemudian kan. Yang pasti jangan setahun sekali, itu terlalu lama. Biasakan diri yang berkala, yang regulernya, yang pastinya adalah paling tidak 6 bulan. Aku 3 bulan. Aku 3 bulan sekali mengganti semua passwordku. Semua. All accounts. Itu pasti aku mengganti dalam waktu 3 bulan. Dengan cara, biasanya aku dalam waktu seminggu akan menghabiskan waktu untuk supaya nggak overwhelm dalam satu hari, accountku yang puluhan itu terganti hari tidak. Jadi misalnya hari ini sudah semuanya aku jadwalkan, karena kebetulan aku pakai password manager yang bisa memberikan pengingat ke aku bahwa ini sudah waktunya diganti. Jadi hari Senin aku akan mengganti semua password emailku. Hari Selasa aku mengganti semua akun sosial mediaku. Hari Rabu aku mengganti semua akun perbankan aku. Mengganti akun shopping platform aku. Kayak gitu-gitu. Jadi itu aku kalau aku 3 bulan sekali. Kalau teman-teman mau 3 bulan sekali, it's a good practice. Bahkan nggak ada yang mengganti setiap bulan, it's a good practice. Lebih bagus lagi gitu. Paling lama 6 bulan. Paling lama 6 bulan. Plus selalu perhatikan ada kejadian-kejadian seperti Topet. Kalau regulernya 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau sebulan sekali. Tetapi ada kejadian-kejadian yang memaksa kita untuk melakukan penggantian password sewaktu-waktu. Makanya selalu perhatikan kalau ada berita-berita seperti ini. Dan gunakan website yang kayak tadi aku berikan itu, dan juga yang punyanya Firefox itu juga ada, untuk ngecek ada kejadian apa. Apakah ada hacking, ada privacy breach di website-website tertentu yang dimana accountmu ikut terretas. Itu segera diganti. Dan untuk Topet ini mumpung sekarang lagi kejadiannya, ya tapi udah banyak ya dibilang ganti password Topetnya, juga ganti password account online. Terus plus di akun Topetnya teman-teman kan ada yang pembayaran tuh, banyak yang suka masuk kredit card, menyimpan kredit cardnya, segera dihapus. Dan kredit card itu kalau menggunakan PIN atau menggunakan password juga segera diganti password dan PIN dari kredit card atau debit card yang sama teman-teman cantumkan di sana, atau UFO, pembayaran UFO, itu segera cabut semuanya dan ganti semua PIN dan password untuk informasi perbankan itu. Oke. Ya, jadi begitu ya Tami, sebaiknya passwordnya diganti secara berkala. Itu tergantung kamu kebutuhannya 3 bulan, 6 bulan, ataupun berapa gitu.
Tapi jangan lama-lama juga. Nah, kalau untuk variasinya kan tadi Kak Dita juga udah sempat kasih tahu kayak misalnya pakai lirik lagu atau cerita yang panjang, yang sekalimat panjang gitu misalnya. Nah, itu bisa juga dipakai. Dan bisa juga pakai password manager kayak Kipas gitu. Ada kok, nanti cari aja di internet password manager gitu. Itu bisa dipelajarin cara pakai yang gimana. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ke pertanyaan dari Kak Galeska. Tanya nih Kak Dita, tadi udah menyebut tentang IoT. Di Amerika hari ini lagi rame soal sistem kamera surveillance atau CCTV bikinan Amazon. Di sana sih yang jadi rame karena Amazon memberikan akses ke video yang disimpan di cloud di cloud Amazon ke polisi. Di samping itu yang juga masalah, kamera itu dipasang biasanya di depan rumah dan menghadap ke rumah seberangnya. Oh, yang berarti privasi si pemilik rumah seberang pengguna sistem ini dilanggar. Oke, itu kira-kira gimana Kak Dita? Menurut pendapat Kak Dita? Secara umum ya, ini nggak perlu juga maksudnya ini spesifik bertanya soal CCTV Amazon. Ini kalau ini kan udah jelas ya, ini sebenarnya kan pelanggaran privacy gitu kan. Tetapi CCTV in general, tidak hanya Amazon, ini punya potensi sangat besar memang untuk pelanggaran privacy. Sangat besar. Siapapun yang punya CCTV, menggunakan CCTV. Pada penggunaannya kemudian. Tadi di awal meskipun konteksnya berbeda kan bilang bahwa data itu dikumpulkan gitu kan, kemudian data diolah, kemudian data dimanfaatkan, digunakan. Nah, penggunaan data inilah yang kemudian potensi pelanggarannya, potensi kriminalitasnya itu sangat tinggi. CCTV dikembangkan, dipasang di banyak jalan katanya, niat baiknya adalah untuk mengawasi bila terjadi kejahatan di jalanan atau di rumah orang atau tidak, atau di toko atau di mana kalau ada pencurian gitu-gitu kan, toko kan pasti semuanya pasang. Di banyak organisasi LSM sekarang pun harus memasang, mau tidak mau mereka terpaksa memasang CCTV karena banyaknya terjadi penggerudukan. Teman-teman organisasi LGBT, teman-teman organisasi HAM, teman-teman organisasi ini, karena CCTV sekarang sudah sangat-sangat murah. Ya. Untuk melakukan surveillance. Ini keyword ya. CCTV itu dilakukan untuk melakukan surveillance, itu udah pasti. Niatnya, tapi kemudian adalah selalu sih dibungkusnya ini sugarcoating adalah CCTV memang untuk mengatasi kejahatan, mengantisipasi, mencegah atau menangani kejahatan. Tapi kenyataannya penggunaannya kemudian berbeda. Untuk negara seringkali memang menggunakan surveillance yang justru digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap hak negara. CCTV sebenarnya, dan CCTV ini semakin luar biasa ya. Kalau kita dengan sangat mudah kok sebenarnya mengakses CCTV banyak tempat. Banyak website online yang membuka atau memasang CCTV di berbagai tempat yang teman-teman sebenarnya bisa cek. CCTV di jalanan itu bisa kita akses, CCTV di beberapa toko, bahkan di beberapa rumah. Orang yang memasang CCTV untuk anaknya, untuk PRT-nya, itu seringkali bahkan itu terbuka online. Karena harganya sudah semakin murah gitu kan. Nah inilah yang buat aku bahwa CCTV ini penggunanya kalau apa yang dilakukan Amazon ya jelas pelanggaran, jelas illegal by any definition, by any country. Itu rules negara manapun dia melakukan pelanggaran. Nah yang perlu di pay attention to dalam saat ini sampai beberapa the near future atau waktu dekat itu adalah CCTV yang dikembangkan oleh Cina, ya. Dan Cina sudah mulai memasang CCTV itu. Teman-teman di YouTube itu ada CCTV yang akurasinya luar biasa. Jadi di jalan besar kalau kita misalnya katakanlah demo gitu ya di depan istana atau di depan DPR, kalau mereka memasang CCTV itu, mereka bisa mengidentifikasi per person dari semua yang ada di tertangkap kamera itu. Karena CCTV selama ini kan
ya udah kita kelihatan aja secara besar. Tapi dia bisa di zoom in untuk melihat person-person atau hal-hal tertentu yang ingin mereka lihat. Cina sudah mulai mengekspornya ke negara-negara lain. Aku nggak tahu apakah Indonesia sudah mulai masuk, but it's just about the time. Kalaupun belum, it's just about the time bahwa itu akan masuk. Dan CCTV ini bisa integrated ke data kependudukan nantinya. So, kalau kamu misalnya di tengah jalan, wajah Wulan tertangkap CCTV itu, dan integrated bahwa itu kemudian masuk ke, kalau kita sistem kependudukannya juga udah bagus ya, maksudnya bagus dalam konteks udah sangat detail, sangat integrated, maka oh ini yang namanya Wulan, nah, data-datanya akan keluar. Things that we've seen on movies lah, ya. Di film-film dulu itu kan gitu kan, it happens. Ini sekarang sedang so makanya yang dibilang Internet of Things, we say goodbye to our privacy. Wow, mengerikan sekali ya. Oke, Kak Dita, terima kasih banyak. Wah, ternyata akan ke depan itu kayak akan menyeramkan banget sih dunia ini. Nah, semoga terjawab ya, Kak siapa Gelska. Kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir, Kak Dita. Ini dari Kak Ratna, Eni Ratna. Nah, Kak Dita, cara paling efektif untuk menyosialisasikan dan meningkatkan awareness publik tentang keamanan digital itu gimana, Kak? Lagi-lagi tidak nggak ada bedanya dengan soal hal lain. Bagaimana kita mengkampanyekan soal hak-hak buruh, mengkampanyekan soal hak-hak perempuan, penghentian kekerasan, sama aja juga. Whatever methods yang kamu gunakan itu bisa juga digunakan. Edukasi baik melalui event-event online seperti ini, karena sekarang bisanya kampanye melalui Instagram, sosial media, more you talk about it, people akan mulai perhatian, mulai memperhatikan. Dan sebenarnya yang paling penting untuk pertama kali untuk disampaikan kepada orang, ini pengalamanku sebagai pelatih digital security. Aku selalu memulai pelatihan. Banyak sekali sekarang organisasi atau organisasi yang peduli dengan dan melakukan pelatihan menjadi pembicara, atau ketika aku mengundang organisasi dulu nggak laku, aku ngasih pelatihan gratis aja jarang yang mau. Nah sekarang pada minta gitu. Tapi seringkali ini kita honestly speaking aja ya, sebenarnya banyak staff-staffnya orang anggota organisasi yang ikut itu dia nggak paham. Oh ya udah, gue disuruh kantor gue berangkat, udah deh gue berangkat. Karena tidak ada pemahaman itu. Sehingga dari pengalaman pribadiku, yang paling penting kalau mau memberitahu soal pentingnya keamanan digital adalah memberitahukan bagaimana internet ini bekerja. So how the internet works. Bagaimana datamu itu traveling from one place to another. Ke HP orang lain yang kamu pesan. Emailmu, dari laptopmu, browsingmu. Jadi bagaimana internet bekerja, itu akan membuat orang biasanya kayak yang, oh wow, iya ya, gila bahaya juga ya ternyata ya gitu. Dari situ baru kita bicara soal keamanan, apa yang bisa kita lakukan. Tapi gunakan semua media, apapun metode yang kamu gunakan untuk kampanye isu apapun, that's where you have to be gitu. Kalau di Instagram pakai Instagram, kalau di Facebook pakai Facebook, di Twitter pakai Twitter. Meskipun aku bukan orang yang terlalu aktif di Facebook atau Twitter, dan di Instagram juga ya gitu-gitu aja lah. Tapi kalau teman-teman memang menggunakan platform-platform itu, ya manfaatkan untuk memberikan edukasi. Oke, terima kasih Kak Dita. Jadi semoga jawab ya Kak Ratna. Mungkin untuk mensosialisasikan itu dimulai dari hal kecil aja dulu sih, yang mana sih kita mengerti gitu. Kalau bisa sih mengertinya dari gimana internet itu bekerja, terus naik lagi gitu. Dan mungkin karena ini adalah pertanyaan terakhir, dan kita juga udah diskusi banyak banget,
Tapi sebenarnya sih dari aku sendiri, teman-teman, kalau ngomongin keamanan digital itu nggak cukup sih cuma 2 jam atau 1,5-2 jam itu nggak cukup gitu. Bahkan kalau pelatihan aja bisa 3 harian lebih ya Kak Dita. Jadi itu 5 hari. ya 5 hari ya 5 hari guys. Jadi susah banget untuk mempadatkan materi 5 hari itu menjadi 2 jam. Nah walaupun begitu, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Tadi kita juga udah ngobrol tentang kekerasan cyber itu apa aja, terus gimana cara memproteksi um, account atau sosial media teman-teman itu misal pakai password dan segala macam. Nah itu semoga nanti setelah pelatihan setelah uh, Zoom session ini selesai, teman-teman bisa langsung otak-atik akunnya, langsung ganti passwordnya, langsung terapkan ilmu yang didapatkan dari Kak Dita gitu. Buat Kak Dita, terima kasih banyak udah berbagi. Ini sangat bermanfaat banget sih untuk teman-teman semuanya gitu. Harus dipahami ini kita baru scratching the surface ya, permukaannya aja. Teman-teman harus menggali lebih dalam. Kalau butuh bantuanku, silakan kontak aja. Ya, jadi gitu teman-teman, kalau ya betul sih ini masih dasar banget. Kalau mau lebih dalam lagi emang kita butuh waktu yang lebih panjang. Dan juga Kak Dita bisa di reach di ini ya Kak, Purple Code ya? Bisa di Purple Code atau ya di ini ya, ini Instagram sih. Oke. Jadi itu ya teman-teman bisa dicatat yang sudah dikirimkan Kak Dita nanti apa Instagramnya. Jadi terima kasih banyak Kak Dita dan juga terima kasih untuk teman-teman semua. Tapi teman-teman tenang aja, 2 hari ke depan tanggal 7 Mei kita juga akan ada lagi pembahasan di ruang berbagi dan ini masih relate banget sama dunia digital. Jadi tanggal 7 nanti kita akan membahas tentang kekerasan berbasis gender online pada remaja. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran, jangan lupa untuk registrasi di ruang berbagi ASP, dan juga kalau misalnya mau tahu update-nya bisa langsung add aja Instagramnya ASP ruang berbagi di @ruangberbagi_ASP gitu. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah aktif. Terima kasih Kak Dita, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan selamat berpuasa. Dadah.